Pernah nggak sih kepikiran jadi orang baik aja tuh udah cukup belum ya? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah ide teologi kuno yang wah menantang banget pemikiran itu. Intinya gini, untuk benar-benar diselamatkan, kita justru mungkin harus menyangkal semua perbuatan baik kita sendiri. Aneh kan kedengerannya? Yuk kita bedah bareng-barang. Oke, biar kita bisa ngerti konsep yang lumayan pelik ini, kita akan lewatin 5 bagian. Pertama, kita bahas paradoksnya dulu. Terus, kita bedain antara dua jenis kebenaran. Ketiga, kita lihat kenapa sih perbuatan baik kita itu dianggap cacat. Lanjut, kenapa moralitas aja nggak cukup. Dan terakhir, kita sampai ke ujian pamungkasnya. Oke, kita langsung masuk aja ke jantung teka-tekinya ya. Bagian pertama ini ngebahas ide utamanya. Yang mungkin, jujur aja, bakal kedengeran aneh banget buat kita. Penyangkalan diri. Nah, ini dia pertanyaan paling dasarnya. Coba deh renungin sebentar. Kalau kita ini orang baik, moral kita bagus, kita sering berbuat baik, apa itu udah jadi tiket kita ke surga? Cukup nggak sih? Dan jawaban dari sumber yang kita bahas ini benar-benar mengejutkan. Jawabannya bukan cuma nggak cukup, tapi lebih dari itu. Kita justru harus menyangkal semua itu. Nah inilah paradoksnya yang bakal kita coba pecahkan bareng-bareng. Terus gimana caranya kita bisa ngerti ide penyangkalan ini? Nah, kuncinya tuh ada di sini. Kita harus paham kalau ada dua jenis kebenaran yang beda banget yang lagi kita omongin. Coba deh, lihat perbandingannya di sini. Jelas banget kan? Di satu sisi ada kebenaran kita. Ini tuh hasil usaha kita sendiri yang menurut teks ini ya pasti ada cacatnya, nggak akan pernah sempurna. Nah, di sisi lain ada kebenaran Kristus. Ini bukan sesuatu yang kita bikin, tapi kayak sebuah hadiah, sebuah jubah sempurna yang kita terima begitu saja. Dan metafora ini, wah keren banget buat ngejelasin poin tadi. Pertanyaannya jadi gini, kita ini mau jadi kayak laba-laba yang berusaha menenun jaring keselamatan dari dalam diri sendiri, atau kita mau jadi kayak lebah yang mengambil nektar keselamatan dari bunga, dari sumber di luar dirinya. Nah, teks ini bilang kita harusnya jadi seperti lebah. Tapi kenapa gitu? Kenapa sih perbuatan baik kita dianggap nggak cukup? Nah, di bagian ini kita bakal gali lebih dalam lagi, kenapa bahkan tindakan kita yang paling baik sekalipun dianggap punya cacat yang fatal. Ini klaim yang berat loh. Idenya adalah nggak ada satupun perbuatan manusia yang 100% murni. Selalu aja ada campurannya. Entah itu motivasi yang nggak pas, ada kelemahan kita, atau keraguan yang nyelip di dalamnya. Nah, untuk memperkuat poin ini, teksnya ngutip ayat Alkitab yang gamblang banget. Gambaran kain kotor ini dipakai buat nunjukin betapa nggak sebandingnya kebaikan kita kalau disandingkan sama standarnya Tuhan. Jauh banget gitu. Ini ada satu lagi metafora yang aduh kena banget. Bayangin deh, emas murni. Waktu dipanaskan pasti ada kotoran atau terak yang keluar. Nah, teks ini bilang dosa itu kayak terak dalam perbuatan baik kita. Sekilas kelihatan bagus, tapi tetap aja ada kotorannya. Nggak pernah bisa benar-benar murni. Terus kalau gitu, apa artinya kita nggak perlu berbuat baik sama sekali? Wah, ya bukan gitu juga. Analogi merpati Nuh ini ngejelasin semuanya. Si merpati kan pakai sayapnya buat terbang. Nah, kita juga harus tetap berbuat baik, tapi buat selamat, dia harus balik ke bahtera. Jadi, poin pentingnya ini, silakan berbuat baik, tapi jangan gantungkan keselamatanmu di situ. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan yang penting banget nih, yang ditekankan sama teks ini, yaitu bedanya antara kelihatannya baik di luar sama punya anugerah yang sejati di dalam. Teks ini pakai istilah kesopanan moral atau civility dengan makna yang spesifik ya. Ini bukan cuma soal sopan santun biasa. Coba bayangin deh, orang yang di depan umum sopan banget, tapi hatinya penuh kebencian. Nah itu dia idenya, semacam topeng kebaikan yang nggak mencerminkan isi hati yang sebenarnya. Ilustrasi ini pas banget buat ngegambarinnya. Tiang kayu bisa kita cat sebagus mungkin, tapi ya tetap aja itu kayu mati. Nggak punya akar, nggak punya kehidupan. Nah, moralitas tuh bisa jadi cuma kayak cat di permukaan. Cuma polesan luar, bukan perubahan yang datang dari dalam. Metafora keuangan ini juga kena banget. Perbuatan baik kita mungkin kelihatannya berkilau, kayak kuningan. Tapi kalau nggak ada stempel dari raja, maksudnya anugerah Tuhan, ya pada akhirnya dalam ekonomi surgawi, perbuatan itu nggak ada nilainya buat keselamatan. Nggak laku gitu. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Disinilah semua potongan puzzle tadi nyambung jadi satu kesimpulan yang kuat. Dan kalimat ini mungkin rangkuman terbaik dari semua argumennya.
Jadi orang baik dan bermoral itu penting banget buat hidup di masyarakat. Itu tangga yang bagus buat jalan di antara manusia. Tapi menurut teks ini, tangga yang sama itu nggak cukup tinggi buat ngebawa kita sampai ke surga. Jadi, ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau moralitas itu tangga yang nggak nyampe ke sorga, terus gimana dong cara kita memandang semua usaha kita untuk jadi orang baik? Apa artinya semua itu? Nah, inilah inti dari paradoks perbuatan baik. Makasih udah menyimak.